Ini seakan-akan kayak 3 spot di waktu yang bersamaan. Semuanya perang satu sama lain, Cijau. Ini efek samping dari zonanya sih harusnya. Karena tiba-tiba langsung ekstrim ke area Puerto Paraiso, ke arah jam 5 dari Pulau Miramar. Itu yang membuat penumpukan ada di bagian arah atas, di bagian tengah. Dan mau nggak mau kan mereka gerak tuh. Gerak di saat yang sama juga. Tapi Talon, Talon. Yoru berhasil untuk melakukan revive, tapi ternyata malah dua-duanya tumbang karena Tong Jabal memberikan respon cepat atas dua pemain Talon tersebut. Axel memasak granat, tapi terlalu jauh. Akankah connect atau tidak? Flower menghindar dari granatnya, ternyata salah lempar, masih terlalu bawah. Lomparan granat berikutnya, connect! Masih bisa mendapatkan Flower, tapi Axel seorang diri saat ini butuh backup, di mana backupnya kita masih belum lihat. Ternyata di bagian kiri dan Lungzi pun tertembak dari bagian kanan. Axel menembak, rata Tong Jabal. Akhirnya derby T yang bisa kita saksikan dimenangkan oleh Talon. Wow, dari Power juga mereka tidak semena-mena langsung mencari, langsung nge-push. Dia bermain sabar dan ada upaya kucing-kucingan yang juga dilakukan oleh salah satu player tim DRX. 2 melawan 1, double pick dilakukan dan masih menahan dan akhirnya easy. Berhasil bisa mendapatkan the last man standing dari DRX akhirnya. Setelah long fight, kelar juga fight mereka dan dimenangkan oleh lawannya. Akhirnya selesai juga. Itu mah soal gengsi doang. Si Power itu karena tuan rumah, kok gengsi nih kalau gue nggak selesaiin nih. Kalau nggak diselesain nggak seru dong, ya kan? Buat fansnya. Fansnya udah jauh-jauh datang ke The Boulevard pengen nonton. Oke, kalau gitu bakal gua hantam, tapi sepertinya saat ini dari Power pun akan terkena hantam, ternyata tidak, malah Talon yang terkena hantaman tembakan dari Power. Excellent tersisa saat ini. Masih bisa kabur, tapi tidak untuk Linux. Karena Lindas Gaming dilakukan oleh Power. Abis ngecengin Power, ternyata kita kena karma. Satu pemain Talon diculik. Akankah terculik yang kedua? Dan masih bisa bergerak saat ini. Widya, tidak, ternyata keculik juga. No, itu kita kira di awal-awal itu low groundnya udah cukup ya untuk mengcover posisinya Talon sedang berotasi. Tapi apalah daya ternyata aimnya lengket banget dari playernya tim Liquid tadi bisa mendapatkan sebuah knockdown ke rotasinya dari player Talon. Misery kita belum pantau lagi keadaannya bisa atau tidak di-revive dan seharusnya masih bisa di-revive dan sekarang kayaknya tidak puas kalau hanya mengganggu satu tim. Tim Liquid juga turut mengganggu ke bagian belakang Batclan dari areanya Power Esports. Astaga. Kayaknya Misery nggak diselamatin deh. Tim Liquid ini yang tuh kan, bener. Soalnya tadi gue liat di map streamnya tim Liquid tuh bener-bener nempel banget sama si Misery. Kayak wah bisa masuk ke dalam zona. Iya ya, kayak mereka coba untuk memilih entry point yang lain yang berbeda lagi, tapi walaupun berbeda tapi tetap ada lawan yang menunggu untuk pergerakan dari areanya Vulcan dan datang dari tim Harami Bro kali ini. Coba untuk meng-cut off pergerakan satu persatu rotasinya, actionnya sudah mulai tumbang, bahkan Nirzet pun down dan boom! Frenzy yang ternyata mendapatkan posisi Nirzet, tapi di steal poinnya oleh Harami Bro. Sangat disayangkan sekali, tapi tidak apa-apa. Seenggaknya dari Vulcan tidak mengganggu posisi dari Bom dan Chappy pun akan memberikan sebuah follow up nades menuju ke arah Vulcan. Top menjadi sasaran, tapi belum connect nades-nya. Chappy terkena splash damage cukup dalam. Spray through the smoke, belum kena siapapun. Top berhasil untuk mendapatkan Chappy. Top last man standing dipulangkan dengan sangat-sangat tragis. 2 jempol untuk Harami Pro. Dan 2 jempol untuk Yami karena mendapatkan seorang Federales tinggal yang terakhir dari tim Harami Bro. Kali ini kita melihat apakah dari Boom bisa mendapatkan another elimination point lagi untuk memboosting kembali placement point mereka yang saat ini kita bisa melihat juga untuk most eliminationnya Yami masuk ke dalam top 10 dan dibalaskan kembali dengan range dengan jarak long range-nya kali tapi di bagian belakang Power juga melihat posisi yang jelas dari POV-nya seorang range. Melihat Power di tapping, tapi Kante dengan mobilnya harusnya bisa menghindar dengan sangat cepat. Bisa dimainkan tapi Axel, oh my god, Axel terkena tembakan oleh seorang Demo. Ditewaskan, diselesaikan. Talon cilaka hanya menyisakan satu pemain yaitu Yoru, tapi Bro Harami dan juga Boom belum selesai. Dengan trading knock yang mereka lakukan, Harami Bro hanya menyisakan satu pemainnya through the smoke.
diselesaikan oleh Reizi dan 2 jempol untuk Bumi Sports. Betul, tapi kekhawatiran selanjutnya ini kalau Power mereka ingin komit lagi sih bisa ya untuk karya boomnya. Tinggal kita lihat bagaimana untuk keputusan selanjutnya. Untungnya beberapa player dari Power memutuskan untuk mereka bergerak saja mendapatkan tempat yang lebih aman. Walaupun tempatnya aman tapi vehicle-nya udah tidak aman. Dan Dewi Fortuna mendukung rotasinya Power. Mereka diberikan untuk mengganti vehicle-nya mereka untuk berotasi kembali mendapatkan sebuah area lengkungan yang cukup baik dan divortingkan sudah total 2 vehicle menjadi sebuah benteng emas bagi tim Power. Blue Zone nih bakal susah nih masuk ke dalam zona. Ternyata dapat paling tengah. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan juga saat ini Tony Kurniawan menembak 1 pemain yang tadi baru saja membuat Inco Gaming bisa mendapatkan winner chicken dinner. Gary X dipulangkan, tidak berdaya. Saat ini tim Liquid pun tidak berdaya. Mythic down, masih ada Ayala yang berhasil untuk melakukan healing. Tapi apa daya dengan 1 granat kembali dilontarkan. Membuat Mythic harus dipulangkan. Godless pun mendapatkan Mythic dengan UMP-nya. Tapi Chief akan berusaha untuk membalaskan, mengcounter pemain-pemain dari IHC. Wow, hati-hati. Depan belakang nampaknya 360 derajat harus lebih dikhawatirkan lagi untuk kondisinya tim Liquid. Dan yang lebih mengkhawatirkan memang baginya saat ini. Dan Karozin tetap memaksakan, tetap bergerak, dia tetap berotasi. Dan sambil melakukan upaya healing untuk bisa survive lagi sampai dengan ke late game. Top 10 masih ada kali ini. Dan Inco terlihat pergerakan dari BT. Kali ini BT nampaknya dia ditembakin dari belakang oleh seorang Tony K. Dibuat oleh seorang Frenzy. Tapi kita melihat di bagian tengah Inco dan juga Vampire masih aja ngotot. So gue penasaran sih apa yang terjadi sama Boom, karena dari tadi di bagian elimination pits muncul terus boom gitu kan sama si CAG Osaka. Sepertinya itu adalah balas dendam Boom terhadap CAG Osaka di match sebelumnya. Tapi here we go, Alpha 7 akan berhadapan dengan Vampire. Di backstep, ditusuk dari belakang. Revo berhasil melumatkan Nuzi dan kawan-kawan. Tapi ternyata Stone pun berhasil untuk mendapatkan seorang Revo. Karma Express is real. Dan Stone saat ini akan sedikit bersembunyi di bagian corner. Magdalene melihat 1 pemain. Langsung dihabisi juga. Vampire hanya menyisikan last man standingnya di bagian belakang. Harusnya saat ini menjadi 1v1 situation. Tapi Magdalene tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Dia segera melakukan revive. Yes, dan kita akan melihat selanjutnya the last man standing Tony K. Apakah bisa menyelamatkan placement point bagi tim Vampire, dan Swap mencoba untuk rolling back, meminta upaya di revive. Tapi granat begitu melambung jauh tinggi datang dari seorang Tony K. Bisa mendapatkan sebuah knockdownnya kembali. 1 player down kembali bagi tim Alpha 7. Tapi di bagian belakang Tony K, ternyata 2 tim yang saat ini harus dia pikul bebannya. Belum sempat merevive seorang Swap dan poinnya dicuri oleh Inco karena Vitali yang mendapatkan poin atas player Vampire. Tiba-tiba rame ya di tempat ini ya, seperti ada diskon di pasar malam. Inco pun ikut-ikutan juga, ingin mendapatkan bagian dari poin-poinnya. Tapi Tony Kurniawan the last man standing berusaha untuk memperpanjang billing waktu permainan dari Vampire Esports. Menggocek kembali 2 pemain dari Inco di bagian lantai bawah, mencari sebuah angle tipis. Tapi Nenek BT sabar banget, tidak mau menunjukkan badannya sama sekali. Tapi terdengar step-step kecil di bagian second floor-nya, ketahuan. Tapi Tony K vaulting ke arah bagian bawah, dikocek kembali seorang Tony Kurniawan. 1v2 situation saat ini dengan UMP-nya ditembakkan, di reload kembali. Jangan sampai timingnya salah kalau memang Tony Kurniawan mau survive. Ya, tapi ini lawannya udah begitu sulit. Ada Inco, datang lagi Alpha 7, Magrelin sudah mulai semakin lebih dekat lagi. Dan granat kali ini bukan untuk Tony K, melainkan untuk player dari tim Inco. Nenek BT yang ditargetkan di lantai 2 untuk di area compound yang sama. Yang di-sharing dengan 1 punggawa terakhir tim Vampire. Dan Alpha 7 pun tahu, ini sepertinya bukan hanyalah fight untuk 1 tim, tapi 2 tim berada di area compound yang sama. Tapi sementara itu, boom, Yami mendapatkan juga fight-nya mereka belum kelar sedari awal dengan CAG Osaka. Ya karena memang mereka stuck di bagian arah jam 1 zona dan itu adalah open field, jadi sepertinya dari Boom udah mulai komit untuk membersihkan bersih-bersih CAG Osaka. CAG Osaka dipulangkan oleh Boom, tapi sangat disayangkan kita tidak bisa melihat fight-nya. Tapi gue senang melihat kebangkitan dari Boom dan Inco dipulangkan juga oleh rekan sesama negaranya, oleh Alpha 7. Dan Alpha 7 semakin meninggikan poin mereka. Dan malah Tony Kurniawan last man standing
yang sudah tidak last lagi karena langsung diselesaikan juga oleh Alpha 7. Wow, dan Alpha 7 pun tidak harus kehilangan satu player pun. Mereka masih dengan 4 anggota aktifnya mendapatkan poin eliminasi total 6. Dan boom, yang terbanyak saat ini. Walaupun kita tidak melihat fightnya secara nyata, tapi double digit poin eliminasi sudah dipegang, sudah di tangan mereka. Dan mereka untungnya masih berempat. Dan kita melihat kembali nampaknya untuk tim Boom masih bisa melihat ke area sekitarnya untuk mendapatkan another elimination point. Tapi lihat rotasi yang dibangun juga dari Al-Ula Hiace. Kali ini demo, coba untuk mendemokan tutorial bagaimana caranya berotasi dan itu berhasil. Jadi tidak ada pick off sama sekali untuk Al-Ula Hiace saat ini. Al-Ula IHC ya, mereka ngambil tengah ya kan? Bisa. Nah, ya. Tapi di sini tidak masak-memasak karena ini bukan acara MasterChef. Adanya hanyalah survival games saat ini. Di bagian battleground Miramar, Boom Esports harus melakukan revive terhadap satu kawannya. Dan harusnya masih sempat karena mereka juga masih menang dari segi manpower. Oh, satu granat dilontarkan menuju ke arah UNRX Connect. Yami bangkit. Let's go Yami. Granat lagi. Tembak terus. UNRX langsung dihantam pemain-pemainnya. Membuat mereka hanya menyisakan satu pemain. Z-Wolf yang tidak mau kelihatan. Mundur, mundur, mundur. Jangan sampai kelihatan tapi Yami masih punya 2 granat. Let's go Yami, Granat Master. Harusnya yang ini bakal bisa memberikan perlawanan. Ya, dan itu dia granatnya. Hampir bisa mendapatkan lagi untuk player dari IWNRX. Tapi granatnya Yami, granatnya masih belum begitu jauh untuk bisa menjangkau bagian belakang area dari 2 player yang ternyata sudah di-revive. Tapi membuat Boom kali ini semakin agresif. Tapi what happens? Wolf mengganggu fight ini dan akhirnya Bombit mendapatkan area backline-nya. Dan merupakan penyelamat juga bagi Boom kali ini. Lihat, 14 poin eliminasi sudah dikumpulkan oleh Boom Esports. Thank you Ponbit karena dengan backupnya yang sangat baik membuat pemain-pemain Boom masih bisa di-revive harusnya. Masih ada waktu untuk mereka berjuang sampai ke circle berikutnya. Tapi Alpha 7 memanfaatkan kesempatan untuk bergerak masuk lebih dalam lagi dengan 4 pemainnya. Ini cukup mengerikan. Apalagi mereka sudah mendapatkan kepercayaan diri dengan poin mereka yang cukup tinggi. Tapi Mad Bull sepertinya berusaha untuk membungkam pemain-pemain Alpha 7. Ditembakkan satu pemain, Mafioso down. Masih ada waktu untuk revive, saling bertukar knockdown. Saling mengambil waktu untuk revive. Tapi Mad Bull sepertinya sangat-sangat siap untuk menerima kedatangan tamu-tamu tak diundang. Betul, dan siapapun nanti mungkin yang akan bertamu ke dalam kandangnya mereka, itu akan langsung mereka lahap, langsung mereka mangsa nampaknya. Tapi tim Liquid, Karuzin, tidak ada yang melihat keberadaannya sama sekali. Bahkan Alpha 7 belum menyadari Mafioso, tidak melihat sama sekali. Fokusnya bukan ke area belakang, melainkan fokus ke bagian depan. Coba untuk menembaki pergerakan datang dari areanya tim Mad Bulls dan Rezi. Once again, Boom semuanya mendapatkan kembali poin demi poin lagi untuk meningkatkan. Dan bahkan semua playernya Boom masuk ke dalam top eliminator. Ini dia Boom yang kita tunggu-tunggu. Ini dia Boom yang kita cari-cari. Tapi ini belum selesai. Miramar masih berjalan. Semoga Boom masih bisa mengumpulkan poin lagi. Tapi Cardozin ini bisa melakukan backstep terhadap Mafioso. Dari tadi tidak ditembak sama sekali. Mau ditunggu sampai kapan woi? Mafioso malah yang nembak menuju ke bagian depan. Memberikan tekanan menuju ke pemain-pemain Boom. Mad Bulls pun terlihat kembali di tapping-tapping. Dapat timing Zerik tapi ternyata timing tidaklah cukup. Ternyata bolong rumahnya dan Zerik dipulangkan. Ya, dipulangkan satu persatu anggota player Mad Bulls. Dan tidak banyak yang tersisa nampaknya untuk nyawa yang dimiliki. Dan akhirnya rata sudah Mad Bulls dipulangkan di hashtag yang ke-6. Dan top 5 kali ini Boom masuk ke dalam top 5. Dan masih ada satu penyusup yang sama sekali belum kelihatan posisinya dari tim Liquid. Dan Boom kali ini masih prima mereka. Yami, lihat 7 poin eliminasi sudah dia koleksi. Dan mungkinkah ini akan menjadi chicken yang pertama. Tapi sebelum itu lagi-lagi Cardozin sudah mulai bangkit, terlihat dari pergerakannya. Coba untuk mendapatkan yang kedua kalinya, 2 melawan 1 tapi tidak bisa. Karena pada akhirnya Karil Hoyla yang mendapatkan the last man standing dari tim Liquid. Tapi lumayan kata Cardozin, seenggaknya gue dapat 1 ya kan. Dan ini mengacak-ngacak formasi dari Alpha 7. Tadinya mereka udah set up, mereka udah fokus ke arah bagian depan.
karena ada satu backstabber membuat mereka kacau. Dan Boom Esports sudah mulai berputar-putar di area yang mereka miliki. Mereka menguasai zona ini, tapi Ponbit terkena tembakan oleh Fidan. Sang Ordal, sang informan. Tapi nice dari Reizi, nice backup dari Reizi membuat power. Turu semua. Dan tuan rumah dipulangkan oleh Boom Esports. 18 elimination untuk Boom Esports. Bahkan saat ini 3 melawan 2 menang dari segi manpower untuk Boom Esports. Semoga tidak ada blender di antara kita, Windy. Iya betul, tinggal 2 tim, 4 melawan 2, let's go Boom! Akan mengirimkan kita chicken yang pertama bagi Indonesia. Kita harus dukung kembali. Dan 2 yang terakhir, Mafioso, Magrelin tidak banyak bisa bertindak. Mafiosonya down, tinggal one man standing. Dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh Boom Esports. Stay hungry, hungry beast. This is it. Serigala yang tidur selama 2 hari, 2,5 hari bahkan kita tunggu-tunggu, kita caci maki. Semua tidak percaya dengan performance Boom. Apalah itu Boom? Dan ini dia sosok nyata asli sesungguhnya. The real Hungry Beast is here. Semoga Boom bisa menyelamatkan poinnya, bisa menyelamatkan klasemennya dan langsung survive menuju ke arah main turnamennya. Wow,